Bab 7 Jiyu. Chen Xi tenggelam dalam segudang emosi yang mendalam. Dia telah melupakan sekelilingnya dan juga lokasinya saat ini, hanya lintasan jutaan bintang yang berputar tanpa henti yang dapat dilihat di matanya. Panjang dan ketebalan lintasan ini bervariasi, mungkin berkelok-kelok rumit, lurus sempurna seperti tombak, melengkung, atau bahkan berputar-putar. Itu tampak seperti tanda jimat dengan goresan yang bervariasi. Chen Xi tampaknya dapat melihat tangan yang samar-samar berukuran raksasa. Tangan itu menggunakan langit sebagai kertas jimat, jutaan bintang sebagai kuas jimat, dan teknik pembuatan jimat yang melampaui imajinasi untuk secara bebas menciptakan tanda-tanda jimat yang luar biasa dan mendalam yang sulit dipahami. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum, tetapi ia benar-benar tidak dapat berkata apa-apa. Ia ingin mengingat lintasan-lintasan itu, tetapi menyadari bahwa lintasan-lintasan itu tampaknya memiliki jejak yang dapat diikuti, hanya saja, ia tidak tahu caranya. Oleh karena itu, ia tidak merasa gelisah atau memerhatikannya lagi. Ia hanya mengamati dan mengagumi. Setelah itu, pikirannya menjadi tenang, pikirannya jernih dan damai. Astaga, dengungan nyanyian aneh itu perlahan-lahan bertambah volumenya dan secara bertahap mulai bergema di seluruh langit dan bumi. Sinar cahaya dingin dari jutaan bintang berkumpul bersama, berubah menjadi lukisan gulungan yang memancarkan cahaya jernih. Diiringi nyanyian aneh, lukisan gulungan itu tiba-tiba melepaskan aliran cahaya tak terbatas yang menyelimuti seluruh langit, membawa pergi bintang-bintang yang memenuhi langit dan mengembalikannya ke lukisan gulungan. Suara mendesing, lukisan gulungan itu terbungkus menjadi ikatan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya bening dengan kecepatan yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Yang mengejutkan, saat cahaya itu meledak, arahnya tepat berada di tempat Chen Xi berdiri. Jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hati Chen Xi sebelum ia tersentak dari keadaannya yang sama sekali tidak sadar. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, ia hanya merasakan kepalanya berdengung. Pada saat berikutnya, sebuah patung besar seorang lelaki tua kurus muncul di lautan kesadarannya. Lelaki tua itu bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian linen, rambut putihnya terurai, dan ia duduk bersila di udara sambil menatap ke langit yang jauh dengan tatapan yang sedalam dan sedalam bintang. Patung lelaki tua yang sangat besar ini sepenuhnya sederhana dan tidak canggih, namun memancarkan jejak aura yang luas dan tua, menyebabkan seluruh pikiran seseorang tanpa sadar tertarik padanya. Apa yang terjadi? Siapa orang tua ini? Chen Xi menatap pemandangan di hadapannya dengan kaget sebelum segera menutup matanya dan merenung dalam hatinya. Aku mengamati lintasan bintang-bintang tanpa ragu, mengapa perubahan seperti itu terjadi di lautan kesadaranku tanpa alasan. Sudah berapa tahun berlalu, seorang murid yang mampu mewarisi gelar guru akhirnya muncul. Hahaha, suara rendah dan serak tiba-tiba bergema di telinganya. Tubuh Chen Xi bergetar dan dia tidak dapat memikirkan apapun lagi saat dia dengan cepat membuka matanya. Ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Langit malam yang bertabur bintang telah menghilang dan sebuah sungai besar yang bergerak seperti lantai besar telah muncul di padang rumput hijau yang tak terbatas. Sungai itu bergelombang dengan ombak, dan air memercik ke segala arah. Sungai yang panjang itu membentang ke depan, ujungnya tak terlihat. Di tengah sungai besar itu berdiri sebuah gunung tunggal yang menjulang lurus ke langit, bagian luarnya gelap dan permukaannya tandus. Tiba-tiba, seekor monster bertanduk tunggal keluar dari dalam sungai besar. Monster itu berbadan singa dan berkepala naga. Setiap kuku raksasanya yang terbelah berukuran seperti pilar dan berdiri di atas awan. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik padat berwarna hitam legam, matanya jernih dan memancarkan rasa pengalaman yang memiliki wawasan tentang semua hal di bumi. Qilin, Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembuskan napas dingin saat melihat monster ini dan merasakan aura mengerikan yang terpancar dari tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. Dia hanya pernah melihat deskripsi Qilin di buku-buku. Konon, Qilin adalah salah satu binatang suci yang terkenal di era purba. Secara alami mampu memanipulasi 5 elemen dan memiliki kebijaksanaan yang hebat, bahkan di era purba di mana para dewa dan iblis bergerak bebas, hanya sedikit yang berani menyinggung Qilin, sehingga menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Pada saat ini, sesosok monster yang mirip dengan Qilin muncul di hadapannya. Bahkan Chen Xi yang wataknya telah ditempa menjadi tegas dan ulet seperti batu sejak lama, masih merasakan ledakan kegugupan yang tak terungkapkan. Tidak perlu takut, aku adalah roh dari Manor, dan tuanku memberiku nama Jiyu.
Aku telah menjaga manor untuk tuanku selama lebih dari 1 juta tahun. Suara rendah dan serak itu terdengar sekali lagi, tetapi bergema keluar dari dalam mulut monster yang tampak seperti kilin. Jadi dia adalah Jiyu. Chen Xi sedikit menghela napas lega, sebelum tiba-tiba menyadari bahwa jika monster di hadapannya benar-benar hidup selama 1 juta tahun, bukankah itu berarti manor ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun? Junior Chen Xi menyapa senior. Bolehkah saya bertanya, senior, apakah ini benar-benar tempat kultivasi makhluk purba? Chen Xi bertanya dengan hormat. Bahkan jika itu benar-benar monster di depannya, itu tetap bukan eksistensi yang bisa ia tidak hormati. Tepat sekali, ini memang tempat kultivasi guruku. Jiyu melangkah maju dan mengamati Chen Xi sejenak, lalu berbicara dengan heran dan bingung, alam bawaan. Kekuatanmu sangat lemah. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan esensi sejati dari warisan guruku? Chen Xi bertanya dengan bingung, apa hakikat sebenarnya dari warisan? Namun, Jiyu tidak menghiraukannya dan merenung dengan getir untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba berkata, "Nak, kau seorang pemurni Qi yang mencari dao dengan menggunakan jimat." Mencari dao melalui penggunaan jimat. Chen Xi bingung saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya hanya tahu cara membuat beberapa jimat dasar." Jiyu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pencerahan saat dia menghela napas dan berkata, "Benar saja, guru awalnya mencari dao dengan menyimpulkan rahasia surga. Memilihmu untuk mewarisi jabatannya adalah hal yang masuk akal." Chen Xi bahkan lebih bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Kapan aku mewarisi jabatannya?" Jiyu menatap Chen Xi dengan tatapan aneh saat dia berkata, "Kamu memiliki seutas jejak tubuh sejati guruku di dalam lautan kesadaranmu. Mungkinkah kamu tidak menyadarinya?" Chen Xi teringat patung lelaki tua yang memancarkan aura luas dan tua di dalam lautan kesadarannya, dan tak dapat menahan diri untuk berkata dengan heran, "Kakek itu adalah gurumu." Jiyu terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah, "Sepertinya kamu memang tidak tahu apa-apa." Chen Xi merasa malu dalam hatinya, namun dengan hormat berkata, "Saya harap senior dapat memberi tahu saya." Jiyu terdiam cukup lama, lalu perlahan membuka mulutnya untuk berkata, "1 juta tahun yang lalu, guruku pernah menetapkan bahwa ketika dia pergi, hanya orang yang mampu memperoleh tanda tubuh sejatinya dalam ujian alam rahasia bintang yang memenuhi syarat untuk mewarisi mantelnya. Dan kamu adalah satu-satunya orang selama bertahun-tahun ini. Dengan kata lain, kamu sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid guruku." Chen Xi tiba-tiba menyadari bahwa seluruh langit yang dipenuhi bintang-bintang yang dilihatnya sebelumnya mungkin adalah alam rahasia bintang. Namun, bahkan ini dianggap sebagai ujian. Aku hanya mengamati siklus lintasan bintang-bintang selama beberapa waktu, dan aku memperoleh tanda tubuh sejati dari Tuan Manor. Bukankah itu terlalu sederhana? Seolah telah melihat isi pikiran Chen Xi, Jiyu menggerutu dingin. "Apakah kau tahu berapa banyak ahli yang ingin mendapatkan merek tubuh sejati guruku selama 1 juta tahun? Saya dapat memberitahu Anda dengan tepat, sebanyak 6.983 orang. Di antara orang-orang ini terdapat para ahli di alam kelahiran kembali, alam transformasi neter, alam abadi bumi, dan bahkan para ahli yang tak tertandingi di alam abadi surgawi bukanlah jumlah yang sedikit. Bahkan orang dengan kultivasi terendah berada di alam inti emas Yin Yang. Sekarang, apakah menurut Anda itu mudah?" Tanpa menunggu Chen Xi berbicara, Jiyu dengan arogan mengangkat kepalanya sambil berkata dengan dingin, "Jika bukan karena kamu menggunakan hati seseorang yang memiliki dao jimat untuk memahami alam rahasia bintang, dan juga memiliki pemahaman yang cukup bagus, aku khawatir kamu akan dicincang sampai mati oleh alam semesta bintang." Chen Xi diliputi rasa ngeri saat dia berkata dengan kaget, "Dicincang sampai mati oleh Star Universe." Jiyu mengangguk, "Benar, alam rahasia bintang sangat dalam dan meliputi semua fenomena alam semesta. Jika seseorang tidak dapat meninggalkan alam rahasia bintang dalam waktu 1 jam, maka ia pasti akan terkubur di dalamnya, dan jiwa serta rohnya akan tercerai-berai." Berbicara sampai di sini, Jiyu sedikit mendesah dengan emosi. Mereka yang mampu memasuki manor semuanya adalah para ahli di zaman itu yang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, lebih dari setengah dari mereka masih berada di alam rahasia bintang, dan hanya segelintir orang yang berhasil keluar dari alam rahasia bintang. Orang-orang ini mirip denganmu, dan memahami sebagian kebenaran dao yang ditinggalkan guru di alam rahasia bintang. Namun sayangnya,
Tidak ada seorang pun sebelummu yang mampu memperoleh jejak tubuh sejati yang ditinggalkan guru, dan tentu saja tidak ditakdirkan untuk memiliki kualifikasi untuk menjadi murid guruku. Chen Xi bertanya dengan heran, apa yang terjadi pada orang-orang itu? Bagaimana mereka bisa rela pergi? Ji Yu berkata dengan dingin, tentu saja mereka tidak mau. Awalnya, kebenaran Dao yang mereka pahami dari alam rahasia bintang sudah cukup bagi mereka untuk dipelajari sepanjang hidup mereka dan memperoleh manfaat yang tak terbatas. Namun, masih ada beberapa di antara mereka yang terlalu keras kepala, dan berusaha untuk mendapatkan warisan guruku. Jadi mereka dengan keras kepala menaiki puncak surga ujian, dan pada akhirnya tubuh dan jiwa mereka musnah. Berbicara sampai di sini, Ji Yu menghadap ke sungai besar dan menunjuk ke gunung yang berdiri sendiri di tengah sungai besar itu. Lihat, itu adalah puncak ujian surga, dan terbagi menjadi 18 tingkat ujian. Hanya dengan melewati semua ujian itu seseorang dapat memperoleh warisan lengkap yang ditinggalkan oleh guruku. Sebagian besar orang yang dengan keras kepala mendaki puncak ujian surga meninggal dalam 3 ujian pertama, sedangkan yang paling tangguh di antara mereka, seorang pendekar pedang abadi yang tak tertandingi dari 100.000 tahun yang lalu yang memiliki kultivasi yang mencapai puncak Dao pedang, hanya mampu mencapai tingkat ke-13 ujian sebelum jatuh dan meninggal. Chen Xi menggigil ketakutan saat mendengarkannya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menatap gunung yang berdiri sendiri di tengah sungai besar itu, lalu jika aku ingin mendapatkan warisan yang lengkap, apakah aku harus melewati semua 18 ujian di puncak surga itu? Tentu saja, tapi kau tidak sama dengan mereka, karena kau telah memperoleh tanda tubuh sejati guruku. Kau hanya akan terluka saat menaiki ujian puncak surga, dan tidak akan menghadapi ancaman terhadap nyawamu. Ji Yu berkata dengan santai. Chen Xi diam-diam menghela napas lega, karena dia tidak bisa menahan rasa khawatir karena bahkan pendekar pedang yang tak tertandingi itu kehilangan nyawanya di tingkat ke-13 ujian. Dia yang hanya memiliki kultivasi di tingkat ketiga alam bawaan mungkin tidak akan mampu melewati bahkan tingkat pertama. Ji Yu mengingatkan, meskipun tidak ada yang mengancam nyawamu, aku tetap menyarankanmu untuk tidak mencoba melewati ujian sekarang. Kekuatanmu terlalu lemah, bahkan jika kau memiliki kekuatan terlemah yang pernah kulihat sepanjang hidupku. Aku tidak mengejekmu, tetapi jika ditempatkan di era purba, orang sepertimu hanya akan sedikit lebih kuat dari bayi yang baru lahir. Hanya sedikit lebih kuat dari bayi yang baru lahir. Chen Xi tidak mau menerimanya dalam hatinya, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana makhluk di depannya adalah monster yang telah hidup selama jutaan tahun, dia hanya bisa mengubur keengganan ini di dasar hatinya dan bertanya, "Senior, kalau begitu kapan aku bisa melewati level pertama dari Heaven Peak of Trials?" Ji Yu terkejut dan bertanya dengan heran, "Katakan padaku, mengapa kamu begitu bersemangat untuk lulus ujian?" Chen Xi menjawab tanpa ragu sedikit pun, "Aku ingin menjadi kuat, membalas dendam untuk kakekku, membalas dendam untuk klan Chen-ku, dan aku ingin menjadi dewa surgawi untuk bertemu ibuku." Ji Yu tiba-tiba mengerti dan merenung sejenak, lalu berkata perlahan, "Sekarang setelah kau memperoleh tanda tubuh sejati guruku, selama tidak ada hal yang tak terduga terjadi, pasti akan tiba saatnya kau mampu memenuhi keinginanmu. Namun, tubuhmu sangat rapuh dan kultivasimu sangat lemah. Jika kau ingin berkultivasi ke alam surgawi abadi, mungkin itu akan menjadi perjalanan yang panjang." Tatapan mata Chen Xi tetap teguh saat dia berkata dengan tenang, "Betapapun sulitnya, aku tidak akan pernah menyerah. Aku sama sekali tidak akan menyerah." Mata Ji Yu yang telah mengalami banyak perubahan hidup memancarkan jejak kekaguman, lalu mengangkat kepalanya untuk menatap puncak surga sebelum berkata dengan arogan, "Kaulah satu-satunya orang dalam sejuta tahun yang memperoleh tanda tubuh sejati yang ditinggalkan oleh guruku. Selama kau berkultivasi dengan tekun, belum lagi balas dendam atau menjadi dewa surgawi, bahkan melangkah lebih jauh adalah sesuatu yang masuk akal. Pada masa itu, guruku telah menguasai Dao besar, dan melangkah di atas." Suara itu tiba-tiba berhenti ketika Ji Yu tampaknya menyadari sesuatu dan menahan lidahnya. Namun Chen Xi tidak menyadari semua ini, karena ia hanya merenungkan rahasia apa sebenarnya yang tersimpan dalam True Body Brain di lautan kesadarannya yang ditinggalkan oleh Tuan Manor, dan bagaimana itu akan membantunya menjadi kuat. Di samping itu, gosokan diagram sungai yang ibu bicarakan, di bagian manakah di dalam Manor itu diletakkan? Bab 8 Patung Ilahi Fuksi. Untaian True Body Brain yang ditinggalkan oleh guru saya ini disebut Patung Dewa Fuksi. Patung ini berisi pemahaman guru saya tentang berbagai rahasia Grand Dao.
Dengan terus-menerus memvisualisasikan dan memahaminya, tidak hanya akan membuat jiwa Anda semakin kuat setiap harinya, tetapi juga bermanfaat bagi pemahaman Anda tentang Grand Dao. Yang terpenting, karena Anda memiliki untaian True Body Brain ini, Anda dapat mengolah teknik penyempurnaan tubuh tertinggi, seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Sebelum Chen Xi sempat berbicara, Ji Yu tampaknya telah melihat pikiran Chen Xi dan berkata perlahan, dulu di era purba, semua orang mengira bahwa guruku telah mengamati diagram sungai untuk menyimpulkan makna mendalam di balik siklus rahasia surga agar dapat memperoleh pemahaman mendadak tentang Grand Dao dan naik ke alam puncak. Tidak seorang pun tahu bahwa seluruh tubuh guruku telah mencapai transendensi bahkan sebelum ia mulai mengamati diagram sungai. Seni pemurnian tubuhnya bahkan cukup untuk membangun ortodoksinya sendiri yang akan bertahan selama beberapa generasi. Sayangnya, tuanku pergi terlalu terburu-buru dan hanya berhasil meninggalkan seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Ji Yu terdiam setelah selesai berbicara, tampak tenggelam dalam ingatan yang tak berujung saat dia mendesah dalam diam. Chen Xi mencerna informasi yang Ji Yu ungkapkan beberapa saat yang lalu, hatinya berdebar kencang seperti ombak. Dia sempat lupa bagaimana cara berbicara, tetapi akhirnya menemukan keberanian untuk bertanya, "Senior, saya mendengar seseorang mengatakan bahwa ada gosokan diagram sungai yang tersembunyi di dalam manor ini. Saya ingin tahu apakah itu benar." Ji Yu terkejut, dan tatapannya tertuju pada Chen Xi saat dia berkata dengan suara aneh, "Bahkan sekarang, kamu masih tidak mengerti. Untaian True Body Brain ditinggalkan oleh guruku setelah mengamati diagram sungai untuk memahami rahasia surga, dan awalnya mengandung seutas esensi sejati diagram sungai. Sekarang setelah kamu mendapatkan True Body Brain, itu sama dengan mendapatkan seutas esensi sejati diagram sungai. Untuk apa kamu menggosoknya?" Chen Xi tiba-tiba menyadari, jadi gosokan diagram sungai hanyalah bola salju rumor. Esensi sejati diagram sungai yang asli sebenarnya tersimpan dalam merek tubuh sejati Tuan Manor. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja melalui pertemuan yang tidak disengaja. Mungkin saya dapat mengandalkannya untuk memperoleh diagram sungai yang sebenarnya di masa mendatang. Baiklah, aku sudah menceritakan semua yang aku bisa. Apakah kau punya pertanyaan lain? Ji Yu mengayunkan kepalanya seperti naga dan bersikap agak ramah, jelas dia menganggap Chen Xi sebagai penerus yang layak untuk jabatan gurunya. Chen Xi membuka mulutnya, tetapi menyadari bahwa dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan untuk sesaat tidak tahu pertanyaan mana yang harus dia tanyakan terlebih dahulu. Ji Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak membimbing. Kekuatanmu saat ini lemah, dan fisikmu sangat rapuh. Kurasa tidak ada salahnya jika kau mulai mengolah seni tempat tubuh pembunuh bintang semesta terlebih dahulu. Ketika kultivasimu dalam pemurnian tubuh dan pemurnian ki telah mencapai alam istana Valet, kau seharusnya mampu melewati ujian pertama puncak langit saat kau memasuki manor lagi, dan dengan demikian memperoleh hadiah yang sesuai. Mengenai hal-hal lain, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Chen Xi berkata dengan panik, tapi aku masih belum tahu di mana seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta berada. Bagaimana caraku berkultivasi? Ji Yu tidak mempermasalahkannya, aku akan memberikannya kepadamu saat kau pergi. Apakah kau punya pertanyaan lain? Jika tidak ada, maka aku akan memberikan tekniknya kepadamu dan membiarkanmu pergi. Senior, tunggu sebentar. Chen Xi buru-buru berkata, tadi kau bilang aku akan mendapatkan hadiah yang sesuai saat aku melewati level pertama dari Heaven's Peak of Trials. Apakah itu sesuatu yang perlu aku perhatikan? Ji Yu menggelengkan kepalanya, aku hanyalah roh dari Manor, bagaimana aku bisa tahu semua ini? Namun aku tahu bahwa ketika kau telah melewati level pertama dari ujian, 1 hari saja akan berlalu di dunia luar untuk setiap 3 hari kau berkultivasi di Manor, jadi itu sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Mengendalikan perubahan waktu, Chen Xi menghela napas dingin dalam-dalam, dan hatinya sangat terkejut, kemampuan semacam ini sungguh tak tertandingi. Kalau dipikir-pikir, kalau saja 1 hari berlalu di dunia luar saat aku berkultivasi di Manor selama 3 hari, bukankah aku akan berkultivasi 2 hari lebih lama dari orang lain? Kalau aku tinggal di sini setiap hari, bukankah itu berarti? Kemudian semakin dia memikirkannya, Chen Xi menjadi semakin bersemangat, sampai-sampai dia sedikit takut tidak akan sanggup menanggung kejutan yang menyenangkan seperti itu. Dia baru berada di level 3 alam bawaan sekarang dan telah tinggal di kota kabut pinus sejak dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ada kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan waktu di dunia?
Jika kamu berhasil melewati ujian kedua di puncak surga, tinggal di sini selama 9 hari sama dengan 1 hari di dunia luar. Jika kamu lulus dari level ketiga, maka waktu di sini akan diperpanjang menjadi 81 hari, dan ujian serta hadiah di masa mendatang akan terus berlipat ganda dengan cara ini. Akhirnya, ketika kamu lulus dari level ke-18, kamu dapat berkultivasi di sini sesuka hati karena bagi dunia luar, waktu akan benar-benar membeku. Ji Yu melanjutkan seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari keadaan pikiran Chen Xi, tapi jangan terlalu cepat senang, level pertama dari puncak surga ujian tidaklah mudah untuk dilewati. Dengan kultivasimu saat ini, memasuki ujian tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Sebaiknya kamu fokus untuk meningkatkan kultivasimu. Berkultivasi dengan tekun adalah hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang. Chen Xi segera menenangkan diri. Ya, pemurnian tubuh dan kultivasi pemurnian Qi harus mencapai alam istana valet untuk lulus ujian tingkat pertama. Lalu bagaimana dengan tingkat kedua? Kultivasi apa yang dibutuhkan? Bahkan tingkat ketiga, keempat, hingga tingkat ke-18. Bagaimana mungkin itu bisa aku lewati begitu saja? Seseorang harus bekerja keras untuk memperoleh hasil. Jika saya tidak berkultivasi dengan keras dan bersusah payah, dan hanya berpikir untuk meminjam kekuatan dari hal-hal eksternal, bagaimana mungkin saya bisa menjadi ahli sejati? Hasrat dan pikiran yang mengganggu menyebabkan setan dalam diri. Jika saya terus-menerus berpikir untuk menempuh cara mudah dalam segala hal, saya mungkin tidak akan pernah memiliki bakat untuk melangkah ke jalan keabadian. Pada titik ini, Chen Xi benar-benar terbangun dari keterkejutan dan kegembiraannya yang tak terungkapkan sebelumnya, menyadari bahwa seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ji Yu, dia malah menyadari bahwa roh seperti kilin ini menggunakan sepasang mata yang telah mengalami perubahan dalam hidup untuk menatapnya dengan saksama. Seolah-olah dia mampu melihat semua pikiran di dalam hatinya, menyebabkan Chen Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa malu. Guruku pernah berkata bahwa hanya orang yang berhati jernih dan teguh yang mampu memahami melampaui batas pemahaman orang biasa dan mencapai puncak Grand Dao. Chen Xi, jangan gagal memenuhi harapan guruku. Ji Yu tiba-tiba melangkah di atas awan dan bangkit, lalu melolong keras ke langit dengan suara yang seperti guntur yang menggelegar, bergemuruh dan meledak di dalam batas-batas langit dan bumi. Tanduk tunggal di atas kepalanya menoleh ke arah Chen Xi sebelum sinar cahaya 5 warna melesat cepat ke arah Chen Xi dan menghilang saat memasuki tubuhnya. Chen Xi hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan sesaat kemudian dia sudah muncul di dalam kamarnya. Apa yang dikatakan ibu memang benar adanya. Sekarang, aku tidak hanya memperoleh pengakuan dari roh Manor dan jejak tubuh sejati yang ditinggalkan oleh Tuan Manor, aku bahkan secara tidak langsung berhasil memperoleh seutas esensi sejati diagram sungai. Selama aku tetap tekun dalam kultivasiku, aku pasti bisa menjadi kuat. Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang saat dia melihat semua benda yang dikenalnya di dalam kamarnya. Setelah merenung sejenak, dia kembali lagi ke lautan kesadarannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah takjub saat dia menatap patung Dewa Fuksi yang memancarkan aura luas dan tua. Mengamati diagram sungai untuk mengembangkan dao yang terkait dengan siklus rahasia surga, lalu mendaki puncak Grand Dao. Mungkinkah nama senior ini adalah Fuksi? Aku ingin tahu alam kultivasi apa yang telah dicapainya. Setelah menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama, Chen Xi mengulurkan tangannya untuk meraih seberkas cahaya 5 warna yang melayang di hadapannya. Bola cahaya itu ditinggalkan di lautan kesadarannya oleh roh dari Manor, Ji Yu, sebelum dia pergi. Itu pasti teknik pemurnian tubuh tertinggi yang ditinggalkan oleh Tuan Manor, seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Suara mendesing. Saat ujung jarinya menyentuhnya, kelima cahaya berwarna itu langsung berubah menjadi bintang-bintang yang berkibar tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan dengan saksama, bintang-bintang itu tersusun dari segel-segel karakter kuno yang berukuran sebesar telapak tangan. Segel-segel itu dipenuhi cahaya yang indah dan cemerlang, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang penuh vitalitas, berkibar ringan di udara dan penuh dengan pesona yang luar biasa. Padatkan. Suara merdu yang jernih dan ringan tiba-tiba terdengar. Kata tunggal itu mengungkapkan aura bermartabat yang melihat ke bawah dan mengendalikan seluruh dunia, menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki niat untuk tunduk dan pemujaan muncul di dalam hati mereka. Tanpa menunggu Chen Xi untuk mengetahui sumber suara itu,
Rangkaian karakter indah yang berkibar dan melayang itu tiba-tiba sejajar, berkumpul menjadi sebuah tulisan yang teratur. Setiap karakter memancarkan jutaan cahaya berkabut. Chen Xi mengangkat kepalanya untuk melihat dan hanya merasakan pikirannya berdengung ketika baris-baris karakter yang mendalam dan sulit dipahami seperti aliran air yang mengalir ke dalam pikirannya, tidak dapat dibubarkan seperti merek. Itu benar-benar seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta. Sungguh teknik penyempurnaan tubuh yang aneh. Setelah Chen Xi dengan cepat melewatinya, hatinya merasakan kejutan yang tak berujung. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan energi jahat dari alam semesta bintang dan melembutkan tubuh. Ternyata ada teknik penyempurnaan tubuh seperti itu di dunia. Dibandingkan dengan penyuling Qi, status penyuling tubuh di Pine Mist City sangat rendah. Orang-orang yang memilih jalur penyempurnaan tubuh biasanya adalah orang-orang yang tidak punya uang dan putus asa. Mereka melunakkan fisik mereka demi mendapatkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga mereka. Seperti pekerja di tambang dan kurir toko, mereka tidak berbeda dengan buruh. Alasannya adalah karena pemurnian tubuh terlalu sulit dan menyakitkan, dan persyaratan untuk kemajuan sangat ketat hingga membuat orang marah. Meskipun jalur pemurnian Qi memiliki persyaratan yang sangat ketat terhadap bakat alami, selama seseorang berkultivasi dengan tekun, itu adalah jalur yang jauh lebih mudah untuk dilalui. Secara alami, jumlah orang yang menempuh jalur pemurnian tubuh berkurang secara signifikan. Yang terpenting, bahkan jika bakat alami seseorang buruk, selama seseorang berjalan di jalur pemurnian Qi, seseorang akan sepenuhnya mampu memperoleh pekerjaan yang santai dan terhormat di kota Pine Mist. Para pemurni Qi seperti ahli botani yang menanam tanaman roh dan obat-obatan roh, penjinak yang memelihara burung roh dan binatang iblis, juru masak roh yang memasak makanan lezat, dan pekerja magang di bengkel dan toko eceran yang mengkhususkan diri dalam pembuatan jimat, pemurnian senjata, dan pemurnian pil, mereka semua jauh lebih baik daripada pekerja pemurnian tubuh, baik dalam perawatan, status, atau pendapatan. Chen Xi telah tinggal di daerah kumuh kota Pine Mist sejak dia masih muda dan sering melihat banyak pemurni tubuh yang bekerja sebagai buruh, jadi dia sangat jelas tentang keadaan mereka saat itu. Justru karena itulah dia tidak pernah mempertimbangkan jalan pemurnian tubuh. Akan tetapi, setelah menyaksikan sendiri kedalaman seni penempaan tubuh pembunuh bintang semesta, Chen Xi benar-benar berubah pikiran. Lagi pula, dia telah mengetahui bahwa tuan dari roh manor itu, Senior Fuxi, telah mencapai alam keberadaan dan mampu membangun ortodoksinya sendiri yang akan bertahan selama beberapa generasi hanya dengan mengandalkan teknik penyempurnaan tubuhnya. Bagaimana Chen Xi berani memandang para penyempurna tubuh setelah itu? Mulai hari ini dan seterusnya, selain membuat jimat dan memurnikan Qi, aku juga harus mengolah seni tempat tubuh pembunuh bintang semesta, jadi waktu yang tersedia untukku semakin terbatas. Namun, selama itu bisa membuatku menjadi kuat, semua ini akan sepadan. Chen Xi merenung dan merencanakan dalam diam, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Menurut apa yang dikatakan Senior Jiyu, terus-menerus memvisualisasikan jejak tubuh sejati yang ditinggalkan oleh tuan rumah akan menempa jiwaku agar menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Yang terpenting, ketika jiwaku telah mencapai tingkat tertentu, aku dapat menguasai esensi sejati diagram sungai dan kemudian mencari tempat sebenarnya diagram sungai itu disembunyikan. Berpikir sampai di sini, Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Senior Fuxi mengamati diagram sungai untuk memahami Grand Dao, tetapi itu karena kekuatannya telah lama mencapai tingkat yang mengerikan, sedangkan kultivasiku hanya di alam bawaan. Bahkan jika aku cukup beruntung untuk mendapatkan diagram sungai sekarang, aku khawatir aku tidak akan dapat memahami apapun, dan itu tidak akan membawaku apapun kecuali bahaya. Masalah yang mendesak di tanganku masih harus meningkatkan kultivasiku. Chen Xi baru merasa seluruh tubuhnya dipenuhi semangat setelah ia menjernihkan pikirannya. Melihat langit mulai bersinar karena fajar, ia tidak ingin berlama-lama di tempat tidur. Setelah mencuci muka dengan tergesa-gesa, Chen Xi baru saja berencana membangunkan adiknya untuk berlatih pedang ketika ia menyadari sosok adiknya sudah lama menghilang dari kamar, dan ia pun terkejut. Masih terlalu pagi, kemana perginya adik kecil itu? Chen Xi keluar rumah dan tidak menyadari sosok Chen Hao yang sedang berlatih ilmu pedang di halaman, jadi Chen Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa semakin bingung. Sejak tangan kanan adik laki-lakinya lumpuh, dia hampir tidak pernah keluar rumah, dan setiap kali dia keluar dia selalu memberi tahu saya. Apa yang terjadi hari ini? Benar saja, tepat pada saat ini, Kiki berlari ke halaman,
dan buru-buru melambaikan tangan kecilnya ketika dia melihat Chen Xi. Dia berteriak sambil terengah-engah, "Kakak Chen Xi, Chen Hao. Berkelahi dengan seseorang, cepatlah dan pergi lihat." Hati Chen Xi menegang dan bertanya, "Kiki, di mana ini terjadi?" Kiki menjawab dengan patuh, "Institut Ilmu Pedang Skistar. Ibuku yang memintaku untuk datang memberitahu kalian, ibuku sudah pergi ke sana." Institut Ilmu Pedang Skistar. Chen Xi mengerutkan kening saat firasat buruk muncul dalam hatinya. Bab 9 Lembaga Skistar. Wilayah Timur Pine Mist City memiliki lingkungan yang tenang dan teratur. Wilayah ini menempati seperempat kota yang juga disebut distrik institusi, karena terdapat banyak sekali institusi dengan berbagai ukuran di dalam distrik tersebut. Lembaga Ilmu Pedang Skistar adalah salah satunya. Di antara berbagai lembaga, Lembaga Ilmu Pedang Skistar agak terkenal, karena peringkatnya berada di bawah Lembaga Pine Mist, dan Lembaga Mountain Mist berada di peringkat ketiga. Bagi para orang tua di Pine Mist City, ketika mereka memilih sebuah lembaga untuk anak-anak mereka, Lembaga Pine Mist tentu akan menjadi pilihan pertama mereka. Namun, karena syarat seleksi muridnya sangat ketat, hanya segelintir anak yang beruntung yang dapat masuk ke sana. Lembaga Mountain Mist hanya merekrut siswi-siswi yang memiliki bakat alamiah luar biasa, menyebabkan kebanyakan orang berhenti di tengah jalan. Hanya lembaga Skistar yang tidak dibatasi oleh ketentuan apapun. Selama seseorang membayar harga batu roh yang sangat tinggi, seseorang dapat memasuki lembaga tersebut untuk belajar. Jadi, di antara lembaga yang berada di peringkat 3 teratas, Lembaga Skistar tidak diragukan lagi akan menjadi yang terdepan dalam hal jumlah siswa. Di luar gerbang Lembaga Ilmu Pedang Skistar, ekspresi wajah Chen Hao pucat pasi, dan dia tetap diam dengan wajah cemberut. Di seberangnya berdiri seorang pemuda berpakaian bagus yang berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Wajahnya babak belur, tetapi matanya yang berbentuk segitiga menunjukkan rasa puas diri. "Kali ini Chen Hao yang salah, dan kami sudah membayar semua biaya pengobatan. Saya harap manajer Wu bisa memberinya jalan keluar dan melepaskannya kali ini." Di sampingnya, Bai Wanxing sedang bernegosiasi dengan seorang pria parubaya kurus kering dan memiliki ekspresi meminta maaf. Pria parubaya kurus itu melirik Bai Wanxing sambil mengamatinya dan hanya menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, bagaimana itu bisa baik-baik saja. "Tuan mudaku adalah putra bungsu yang paling dimanja oleh Patriark, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Kita lebih suka tidak mengeluarkan biaya pengobatan, hanya untuk membuat anak itu membayar harga yang mahal." Menindas murid klan Liku. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Bai Wanxing memaksakan senyum dan berkata, "Lalu apa maksudmu?" Manajer Wu mengusap dagunya sambil berkata sambil menyeringai, "Bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Namun, aku bisa melepaskan anak itu asalkan dia mengakui kesalahannya dengan berlutut dan bersujud kepada tuan mudaku dan menyerahkan 300 batu roh sebagai kompensasi. Hanya dengan begitu masalah ini akan terlupakan." "Bagaimana?" Bai Wanxing dengan kuat menahan amarah di hatinya saat dia berkata dengan suara rendah, "Manajer Wu, bagaimana dengan ini? Biarkan Chen Hao meminta maaf, tetapi tidak bisakah dia berlutut?" Manajer Wu tertawa terbahak-bahak sebelum menahan senyumnya dan berkata dengan nada meremehkan, "Tidak mungkin." Bai Wanxing bingung harus berbuat apa dan ekspresinya cemas, tidak ada sedikit pun jejak wataknya yang halus dan tenang lagi. "Bibi Bai, kenapa kamu bicara omong kosong dengannya? Bukankah itu hanya akan dikeluarkan? Aku tidak perlu belajar di lembaga ini lagi." Chen Hao sudah lama marah sampai-sampai dia menggertakkan giginya dan tidak bisa berdiri di samping dan menonton lebih lama lagi ketika dia melihat Bai Wanxing sedang mengalami masa sulit dan hampir menangis. Dia berdiri dan menunjuk pemuda berpakaian bagus itu, lalu berkata dengan suara dingin, "Li Ming, aku akan tetap menghajarmu saat aku melihatmu lain kali, dasar pengecut. Mencari bantuan saat kemampuanmu lebih rendah dari yang lain, untuk berpikir bahwa kamu adalah anggota klan Li. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sebagai orang tua. Bibi Bai, ayo pergi." Chen Hao menarik tangan Bai Wanxing dan berbalik untuk pergi begitu dia selesai berbicara. Li Ming meledak dalam kemarahan saat dia berteriak dengan suara tajam, "Beraninya kau menghinaku. Kau. Manajer Wu, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau melihatnya menghinaku? Pukul bajingan itu untukku." "Bajingan? Kalau bukan karena mempertimbangkan ayahmu, aku sungguh tidak peduli padamu."
Manajer Wu telah dimarahi sampai api jahat berkobar di dalam hatinya, dan dia sangat marah. Tubuhnya bergoyang dan dia sudah menghalangi Chen Hao dan Bai Wanxing saat dia berkata dengan suara muram, masalahnya belum terselesaikan dan kalian berdua ingin pergi. Chen Hao masih tidak takut seperti sebelumnya dan berkata dengan nada meremehkan, aku melawan Li Ming, jadi institusi mengeluarkanku, dan aku sudah pasrah. Jadi, menurut apa yang diberikan oleh Dekan Yuze, skor antara aku dan Li Ming telah diselesaikan untuk selamanya. Jadi, selama kau berani melukai aku dan Bibi Bai sekarang, kau pasti akan menyesalinya. Manajer Wu tersenyum muram, kau hanyalah seorang anak kecil yang bahkan bulu-bulu di buah zakarmu belum tumbuh, tetapi kau sudah melontarkan sentimen-sentimen yang begitu tinggi. Skor sudah ditetapkan untuk selamanya. Apakah itu mungkin? Sekarang aku ingin tahu, bagaimana kau akan membuatku menyesalinya. Saat ia berbicara, ia merentangkan tangannya dan sikapnya yang mengesankan tiba-tiba berubah menjadi penampilan yang sepertinya akan menyerang jika ia tidak setuju dengan sepatah kata pun yang diucapkan Chen Hao selanjutnya. Manajer Wu, pukul dia. Anak ini hanya tahu cara bersikap keras kepala. Li Ming berteriak, dan matanya yang berbentuk segitiga dipenuhi dengan kebencian dan kegembiraan. Ekspresi Chen Hao sangat tenang seperti sebelumnya dan dia berkata dengan dingin, sangat sederhana. Aku akan memberitahu lembaga Skistar bahwa klan Li Mu sama sekali tidak peduli dengan keputusan Dekan Yuze. Aku juga akan menuju ke kediaman jenderal dan memberitahu jenderal besar bahwa klan Li Mu menantang otoritas kediaman jenderal dengan memulai masalah dan memulai pertarungan di kota Pine Mist. Kecuali jika kau membunuhku sekarang, tapi apakah kau berani? Ekspresi manajer Wu membeku dan raut wajahnya gelisah. Apa yang dikatakan Chen Hao memang telah menusuk titik lemahnya, dan satu-satunya alasan dia ragu-ragu begitu lama dan tidak menyerang justru karena pertimbangan ini. Perkebunan jenderal menguasai seluruh kota Pine Mist dan mewakili keinginan dinasti Darchu. Perkebunan itu telah memerintahkan larangan bagi para pembudidaya untuk bertempur di dalam kota. Begitu pelanggaran ditemukan, pembudidayaan pelanggar akan dilumpuhkan sebelum dibuang ke distrik pertambangan untuk diperbudak. Belum lagi seorang manajer kecil, bahkan kepala keluarga klan Li tidak akan berani melangkah lebih jauh dari larangan itu. Meskipun kekuatan institusi Skistar tidak sebanding dengan klan Li, Dekan Yuze merupakan ahli alam istana Valet bintang 6 yang kekuatan tempurnya menduduki peringkat ketiga di kota Pine Mist. Apa yang harus saya lakukan? Manajer Wu berjuang tak tertandingi dalam hatinya. Bai Wanxing sangat kagum saat menatap wajah kecil Chen Hao yang tenang dan belum dewasa, benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana dia mampu menyampaikan pidatonya yang nyaring dan kuat dengan pengaturan yang begitu jelas. Manajer Wu, dia berasal dari keluarga miskin yang tinggal di distrik rakyat jelata dan saudaranya adalah pembawa sial yang terkenal. Bahkan jika kita menghajarnya, demi klan Li, kediaman jenderal dan lembaga Skistar pasti akan memilih untuk diam saja. Apa yang membuatmu ragu-ragu? Li Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak cemas ketika melihat manajer Wu. Ragu-ragu dan tidak yakin, sekalipun sesuatu terjadi, bukankah kamu masih memiliki aku? Benar, leluhur kecil ini ada di sana untuk membantuku menghadapi panasnya cuaca, mengapa aku masih takut patriark akan mengabaikanku? Manajer Wu akhirnya membuat keputusan, dan berkata dengan dingin, jangan khawatir Tuan Muda, jika aku tidak mematahkan kaki anak itu, aku akan malu terhadap perawatan dan pendidikan yang diberikan patriark kepadaku. Manajer Wu menyerang dengan berani tepat setelah dia selesai berbicara. Esensi sejati mengalir keluar dari tangannya untuk membentuk sepasang cakar tajam yang mencakar Chen Hao dengan ganas. Chen Hao sudah lama menyadari bahwa situasinya tidak berjalan baik. Ketika manajer Wu baru saja selesai berbicara, dia mendorong Bai Wanxing dan menghindar dengan cepat pada saat yang sama, nyaris menghindari cakar tajam yang datang padanya. Hembusan angin kencang menerpa wajahnya, menggores wajah Chen Hao hingga terasa sakit, dan dia tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya. Mungkinkah anjing tua ini adalah seorang kultivator alam istana Valet? Coba kulihat seberapa lama kau bisa menghindar. Melihat Chen Hao menghindari serangan cakarnya membuat manajer Wu sedikit terkejut, lalu dia mendengus dingin dan esensi sejati di dalam seluruh tubuhnya melonjak. Sebuah kilau hitam pekat muncul di kedua telapak tangannya yang kurus seperti bambu, dan aura yang mengejutkan menyapu. Wuih, sosok manajer Wu bergoyang dan muncul di hadapan Chen Hao bagaikan hantu.
Telapak tangannya bagaikan kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga dan berubah wujud menjadi gambar telapak tangan yang menutupi langit. Semua jalan keluar Chen Hao langsung tertutup. Chen Hao terpaksa terpojok, dan malah melangkah maju, sama sekali mengabaikan gambar telapak tangan yang menutupi langit. Tangan kanannya terbungkus dalam esensi sejati yang mengalir deras dari tubuhnya dan menghantamkan tinjunya dengan keras ke arah manajer Wu, dengan penampilan yang menunjukkan bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melukai manajer Wu. Ini juga merupakan tindakan yang tidak dapat dipilih Chen Hao, karena meskipun ia telah berhasil menembus alam bawaan, namun fondasinya masih dangkal dan jauh dari kata sebanding dengan manajer Wu. Hanya dengan mempertaruhkan nyawanya, mungkin ia dapat menemukan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan, manajer Wu sama sekali tidak mau menderita cedera bersama Chen Hao dan dengan cepat mundur 2 langkah. Dia kemudian mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan, dan dengan keras menghantamkannya ke kepalan tangan Chen Hao yang mendekat. Wah, pukulan-pukulan yang saling beradu itu mengeluarkan suara dentuman yang dahsyat bagaikan guntur, dan esensi sejati yang menghilang meniupkan arus udara yang menghancurkan sekeliling, menyebabkan debu dan tanah berterbangan di udara. Chen Hao menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah sambil terus mundur 10 langkah sebelum memuntahkan seteguk darah. Wajah kecilnya langsung menjadi pucat pasi karena ia menderita luka dalam. Hao kecil, Bai Wanxing tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan. Dia tidak ahli dalam pertempuran dan sama sekali tidak dapat membantu. Sesaat hatinya tercabik-cabik oleh kecemasan dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beradu tinju dengan Chen Hao, manajer Wu tidak bergerak sedikit pun dan tidak terluka sedikit pun. Dia menatap Chen Hao dengan jijik sambil berkata dengan dingin, baru mencapai level 1 alam bawaan dan kau berani melawanku. Biarkan aku melumpuhkan kakimu dengan patuh. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergoyang sebelum sekali lagi muncul di samping Chen Hao. Kaki kanannya terjulur seperti tongkat beralur yang membawa serta hembusan angin kencang dan ganas yang ganas menyapu ke arah kaki Chen Hao. Tepat pada saat kaki kanan manajer Wu hendak mengenai Chen Hao, perasaan bahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia dengan keras menghentakkan ujung jari kakinya ke tanah tanpa sedikit pun keraguan dan tubuhnya dengan cepat mundur ke belakang. Wah, tepat pada saat manajer Wu mundur, sebuah es setajam pedang muncul dari udara tipis, nyaris menggores kulit kepala manajer Wu saat menusuk ke bawah, menembus lantai batu kapur, meninggalkan lubang seukuran mangkuk. Manajer Wu menyentuh kulit kepalanya yang sedikit sakit dan tidak bisa menahan napas. Kalau bukan karena dia menghindar dengan cepat, bukankah es ini akan merenggut nyawanya? Bukan hanya manajer Wu, orang lain yang hadir juga tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba itu, dan sama sekali tidak menyadari jejak bayangan hitam yang muncul diam-diam di sisi medan perang. Ayo pergi, sebuah suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar di samping telinga Chen Hao, dan sebelum dia sempat bereaksi terhadap suara itu, dia sudah digendong oleh suara lain, dengan cepat menghilang ke kejauhan. Kakak, Chen Hao sangat gembira, lalu dia menyadari sesuatu dan berteriak, tunggu. Bibi Bai masih di sana. Aku di sini. Suara lembut yang enak didengar terdengar. Chen Hao mendongak dan melihat Bai Wanxing berbaring tengkurap di punggung kakak laki-lakinya, dan wajahnya yang anggun menunjukkan ekspresi sedikit malu. Sampah. Mereka sebenarnya diselamatkan oleh seseorang di bawah pengawasanmu. Manajer Wu, apa gunanya ayahku mengirimmu? Ketika Li Ming bereaksi, sosok Chen Hao dan Bai Wanxing telah menghilang sejak lama. Dia sangat marah hingga melampiaskan amarahnya kepada manajer Wu, dan terus-menerus meraung marah. Manajer Wu menutup telinga terhadap Li Ming saat dia berjongkok diam-diam untuk melihat lubang di lantai yang ditembus es dan bergumam, itu sebenarnya jimat es kelas 1. Kekuatan orang ini jelas tidak melebihi alam bawaan. Namun, orang ini benar-benar ahli dalam memanfaatkan peluang. Tidak hanya waktu serangannya tepat dan kejam, dia juga mampu memanfaatkan momen saat kami panik untuk melarikan diri. Tingkat perhitungan dan penilaian ini dapat dianggap sebagai yang terbaik. Orang ini tidak mungkin menjadi pembawa sial itu, kan? Li Ming menjadi semakin marah ketika dia melihat manajer Wu sama sekali tidak memperhatikannya dan berkata dengan galak, oke. Kamu, manajer Wu benar-benar cakap. Aku akan segera memberitahu ayahku bahwa kamu tidak hanya melepaskan musuh tanpa izin, tetapi kamu bahkan dengan sengaja mempermalukanku. Jika aku tidak mengusirmu dari klan Li, maka tuan muda ini akan mengubah nama keluarganya menjadi Wu.
Manajer Wu berdiri dengan tenang dan berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tuan muda, jika Anda benar-benar melakukan itu, maka saya tidak punya pilihan selain memberikan penjelasan yang jelas tentang semua perbuatan jahat yang telah Anda lakukan selama ini." Li Ming tertegun dan memasang ekspresi gelisah. "Manajer Wu, kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Sikapnya yang mengesankan melemah. Manger Wu menepuk-nepuk tangannya sebelum berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan muda, ayo pergi. Pastikan untuk tidak bertindak impulsif di masa depan, atau akan sulit untuk mengatakan apakah beberapa komentar tidak menyenangkan akan masuk ke telinga patriark. Mengenai Chen Hao itu, kita akan perlahan-lahan menghadapinya di masa depan. Bagaimana menurutmu?" Li Ming mengangguk sambil linglung, tampak sedang sibuk. Manajer Wu tertawa meremehkan dalam hatinya. "Jika kamu memiliki 1/1000 kekuatan dari kakakmu, kamu mungkin tidak akan diganggu sampai sejauh itu." Sosok yang dingin dan sombong tiba-tiba muncul di benak manajer Wu ketika dia mengingat kakak. Laki-laki Li Ming, perasaan dingin muncul di hatinya tanpa alasan, menyebabkan dia tiba-tiba menggigil saat hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Tuan muda sulung sangat menyayangi adik laki-lakinya ini. Begitu dia keluar dari pengasingannya dan mengetahui masalah ini, anak dari keluarga Chen itu mungkin akan mengalami bencana. Bab 10 Taktik Tempur. Chen Xi menghela napas lega saat tiba di rumah. Selama pertempuran sebelumnya, meskipun hanya sesaat, hal itu menghabiskan sangat banyak kekuatan mentalnya. Pertarungan adalah kelemahannya. Sejak belajar membuat jimat 5 tahun lalu, dia menjadi terlalu sibuk untuk memiliki waktu untuk mengembangkan teknik pertarungan. Namun, dia sangat jelas tentang kelebihannya, terampil dalam membuat jimat dan mengetahui kekuatan berbagai jimat dasar seperti telapak tangannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia bertempur. Dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan dengan saksama dan berulang kali mempertimbangkan untuk memastikan bahwa setiap langkah dari titik masuk ke medan pertempuran hingga rute pelarian akan bebas dari kesalahan sebelum mengambil tindakan tegas. Untungnya, semuanya berjalan sesuai harapannya dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Hal ini juga memungkinkannya untuk memahami secara mendalam bahwa serangkaian taktik tempur yang tepat terkadang memainkan peran yang sangat penting selama operasi. Alis Bai Wanxing yang indah sedikit mengernyit saat dia bertanya dengan cemas. "Chen Xi, kita sudah kembali, tetapi bagaimana jika mereka mengejar kita di sini? Aku pergi ke kediaman jenderal sebelum aku pergi menyelamatkan kalian berdua." Chen Xi menjawab dengan tenang. Bai Wanxing berkata dengan kecewa, "Bukankah mereka mengatakan bahwa demi kepentingan klan Li, istana jenderal tidak akan ikut campur dalam masalah ini?" Chen Hao, yang berdiri di sampingnya, malah menyadari apa yang telah terjadi dan berkata sambil tersenyum, "Bibi Bai, jika aku dipukuli lebih awal, maka bahkan jika kediaman jenderal mengetahuinya kemudian, karena pertimbangan terhadap klan Li, mereka tentu akan bertindak seolah-olah mereka tidak tahu. Namun, sekarang setelah masalah ini terungkap oleh kakak laki-lakiku, kediaman jenderal tidak dapat melanjutkan tindakan mereka. Karena jika kita menjadi korban, bahkan jika kediaman jenderal tidak mau membela kita, demi menegakkan reputasi mereka di hati rakyat jelata kota Kabut Pinus, mereka tidak punya pilihan selain ikut campur dalam masalah ini. Dengan cara ini, bukankah klan Li harus membayar harga yang pantas? Bagaimanapun, istana jenderal mewakili keinginan dinasti Darchu. Istana itu sama sekali tidak akan menoleransi seseorang yang secara terbuka menentang otoritasnya. Jadi, jika klan Li cerdas, mereka sama sekali tidak akan berani bergerak melawan kita saat ini. Bai Wanxing terkejut dan akhirnya mengerti. Saat dia melihat kedua saudara di depannya, hatinya dipenuhi dengan rasa heran yang tak tertandingi untuk beberapa saat. Sang kakak tenang dan pendiam dengan kemampuan strategi yang unggul, dan merencanakan dengan sangat hati-hati dengan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin. Sang adik cerdas dan tajam dengan kemampuan wawasan yang unggul. Jika klan Chen masih ada, kedua bersaudara ini pastilah orang-orang yang disukai para dewa. Sayangnya, semuanya tidak ada lagi, dan itu mendatangkan penderitaan dan kesulitan besar bagi kedua anak ini. Bai Wanxing tidak dapat menahan rasa sedihnya saat memikirkan hal ini. "Bagaimana lukamu?" Chen Xi tiba-tiba bertanya. "Aku akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan." Chen Hao tertawa sambil bertanya, "Saudaraku, kekuatan anjing tua Wu itu seharusnya berada pada tahap kesempurnaan alam bawaan, bagaimana kau bisa mencapainya sebelumnya?" Chen Xi menjawab dengan santai, "Itu tidak lebih dari sekadar membuatnya terkejut."
Jika itu melawannya secara langsung, bahkan kau dan aku bersama-sama tidak akan menjadi lawannya. Chen Hao mengejarnya, menyerangnya dengan kejutan. Aku pasti tidak melihatmu sebelumnya, bagaimana kau tiba-tiba muncul? Teknik kultivasi hebat apa ini? Keingintahuan Bai Wanxing pun muncul, karena saat pertarungan sebelumnya, dia juga tidak melihat Chen Xi, dan hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan sebelum digendong di punggung Chen Xi. Sangat mudah. Chen Xi merenung sejenak sebelum menjawab. Saat kalian berdua bertarung tadi, aku menggunakan jimat siluman dan jimat penahan aura. Sedangkan untuk serangan mendadak pada manajer Wu, aku menggunakan jimat es. Chen Hao berkata dengan heran, semua ini adalah jimat dasar kelas 1. Chen Xi mengangguk sambil berkata, intinya bukanlah jimat, melainkan kemampuan untuk memahami ritme pertempuran. Bai Wanxing jelas bingung, tetapi Chen Hao tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tertawa, benar, kesalahan pertama si anjing tua Wu adalah meremehkan musuh. Kesalahan keduanya adalah mengabaikan lingkungan sekitar. Kesalahan ketiganya adalah kehilangan kendali atas pikirannya. Dengan memanfaatkan kesalahan-kesalahan ini, kamu memang dapat melakukan banyak hal. Namun, prasyaratnya adalah kamu harus sudah memperhitungkan terjadinya kesalahan-kesalahan ini sebelum bergerak, barulah kamu dapat mencapai tujuanmu. Saat dia berbicara sampai di titik ini, Chen Hao mengangkat kepalanya dan berkata dengan wajah penuh kekaguman, saudaraku, apakah semua ini sesuai dengan prediksimu? Chen Xi menghindari menjawab dan berkata, taktik hanyalah dao kecil, dan hanya dapat digunakan sekali dan tidak dua kali. Jika manajer Wu memiliki kultivasi di alam istana Valet, rencana apapun tidak akan efektif. Chen Hao berkata sambil tersenyum, tentu saja, semua rencana dan trik akan hancur total di hadapan kekuatan absolut. Sama seperti jimat siluman dan jimat penahan aura, mereka akan sama sekali tidak berguna di hadapan persepsi yang kuat dari seorang kultivator alam istana Valet. Setelah maju ke alam istana Valet, jejak indera jiwa seseorang akan meninggalkan lautan kesadaran dan memungkinkan seseorang untuk memperoleh kekuatan persepsi, yang memungkinkan seseorang untuk dengan mudah melihat fluktuasi aliran udara di sekitarnya. Dengan demikian, jimat siluman dan jimat penahan aura memang tidak dapat menghindari kekuatan persepsi seorang kultivator alam istana Valet. Benar, bagaimana kau bisa berkelahi dengan anggota klan Li? Tanya Chen Xi. Awalnya ia tidak berencana mencari tahu detailnya, tetapi karena masalah itu terkait dengan klan Li, hal itu malah membuatnya sangat waspada. Di antara musuh yang membunuh kakeknya, klan Li adalah target yang paling layak dicurigai. Chen Hao menundukkan kepalanya dan tetap diam. Bai Wanxing buru-buru menjelaskan, dan baru saat itulah Chen Xi mengetahui rangkaian kejadiannya. Ternyata Chen Hao berencana untuk kembali ke Institut Skistar untuk berlatih ilmu pedang pagi ini, tetapi dia baru saja masuk ke institut itu ketika dia diejek dengan sinis oleh Li Ming. Li Ming berkata bahwa setelah Chen Xi menyebabkan kematian kakeknya, orang berikutnya adalah dia, Chen Hao. Kata-kata yang diucapkan Li Ming sangat jahat dan tercela, benar-benar membuat Chen Hao marah sampai-sampai dia bersedia melanggar peraturan institut dan menghina Li Ming di depan mata semua siswa dan guru. Dekan Yuze sangat marah dan menjatuhkan hukuman pengusiran kepada Chen Hao. Namun, Yuze juga menyatakan bahwa selama Li Ming memaafkan pelanggaran Chen Hao masih dapat terus berlatih di dalam lembaga. Li Ming tentu saja tidak mau, jadi dia memanggil manajer Wu, dan kejadian selanjutnya tentu saja merupakan sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Chen Xi berpikir sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kamu sudah dikeluarkan sepenuhnya. Chen Hao mengangkat wajah kecilnya yang belum dewasa, dan sudut mulutnya sedikit mengerut, tetapi dia masih keras kepala saat dia berkata dengan suara keras, kakak, aku tidak menyesalinya. Chen Xi ingin marah, tetapi tidak tega. Dia tahu bahwa setiap kali adiknya berkelahi, itu hampir selalu demi membelanya. Adiknya yang tidak tahan dihina lagi sama seperti dia yang tidak tahan diganggu adiknya. Hao kecil baru berusia 12 tahun ini dan telah maju ke alam bawaan. Aku rasa dia bisa mencoba lembaga kabut pinus. Bai Wanxing yang ada di dekatnya menyarankan. Chen Xi terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Syarat-syarat perekrutan Institut Kabut Pinus sangat ketat, ditambah dengan tangan kanan Hao kecil yang lumpuh. Aku khawatir. Bai Wanxing menyela, bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Jika Xiao Hao bersedia, aku dapat membantu merekomendasikannya kepada seorang instruktur dari Pine Mist Institution. Chen Hao berkata tanpa ragu,
tentu saja aku bersedia. Bibi Bai, apakah kamu benar-benar bisa membantuku? Bai Wanxing tertawa, aku hanya bisa membantu merekomendasikanmu, sisanya kau harus mengandalkan dirimu sendiri untuk berjuang. Chen Xi tak dapat menahan diri untuk tidak mengamati Bai Wanxing sekali lagi ketika mendengar apa yang dikatakannya. Menurut pengetahuannya, Bai Wanxing hanyalah seorang asisten dapur di sebuah restoran di kota, dan hampir tidak mampu menghidupi dirinya dan Kiki dengan mengandalkan pekerjaan ini. Kondisi kehidupannya tidak lebih baik dari dia dan adik laki-lakinya, bagaimana dia bisa mengenal seorang instruktur di Pine Mist Institution. Tampaknya identitas Bibi Bai tidak sederhana. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Chen Xi membuat keputusannya. Fondasi Pine Mist Institution kokoh dan memiliki kekuatan yang sepenuhnya mampu mengimbangi General Sisted dan Li Clan. Jika adiknya dapat memasuki Pine Mist Institution untuk berlatih, adiknya sama sekali tidak perlu khawatir tentang balas dendam Li Clan lagi, dan dia tidak perlu terlalu khawatir. Pine Mist Institution, Aula Poles Pedang. Setiap pemuda berpakaian biru memiliki postur tegak dan bersemangat tinggi. Ekspresi mereka serius saat mereka menatap sosok tinggi di depan dengan tatapan yang memperlihatkan kekaguman yang tiada akhir. Orang ini tinggi dan kurus, dengan alis yang saling menjauh dan sosok yang tegap. Ia tampak seperti gunung tunggal yang menjulang tinggi dan tak tergoyahkan saat berdiri di sana, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura bermartabat yang dalam dan terkonsentrasi. Dia adalah Meng Kong, instruktur Balai Poles Pedang, seorang kultivator pedang alam Istana Valet Bintang 6. Terlepas dari teknik telapak tangan, teknik tinju, gerak kaki, atau mungkin teknik pedang, teknik golok, teknik tombak, semuanya terbagi menjadi tahap dasar, tahap lanjutan, dan tahap kesatuan. Ketika teknik pedang berhasil dikultivasikan, teknik itu dianggap berada pada tahap dasar. Ketika teknik pedang berhasil dikultivasikan hingga mahir, teknik itu dianggap berada pada tahap lanjutan. Dan ketika teknik pedang berhasil dikultivasikan hingga sempurna, teknik itu dapat disebut tahap kesatuan. Tiba pada langkah ini, energi roh langit dan bumi akan ditarik untuk Anda gunakan ketika teknik pedang dijalankan, menyebabkan kekuatan ofensif Anda meningkat pesat dan berlipat ganda. Namun, ini hanya dapat disebut sebagai permulaan untuk menyelidiki dao pedang, dan mengambil langkah pertama di jalan untuk mencari dao melalui penggunaan pedang. Jadi, saat kalian belum mencapai tahap kesatuan, kalian semua tidak dianggap sebagai kultivator pedang sejati, dan tidak memiliki sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Apakah kalian semua mengerti? Suara Meng Kong dingin dan tegas bagai es, saat bergetar di seluruh aula Poles Pedang, tak henti-hentinya untuk waktu yang lama. Kumpulan pemuda berpakaian biru itu tergetar hatinya ketika mendengar ucapannya, lalu mereka membusungkan dada sambil menatap tajam, seraya berkata serempak. Dimengerti, Meng Kong mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Instruktur Meng, seseorang mencari Anda di luar. Seorang penjaga institut berlari mendekat dan berkata dengan suara rendah. Meng Kong mengerutkan kening, tidakkah kamu lihat aku ada di kelas? Jantung si penjaga institusi bergetar dan dia menelan ludah dengan susah payah sambil menggertakkan giginya dan berkata, wanita itu berkata bahwa kamu pasti akan menemuinya. Namun, jika kamu tidak punya waktu, maka aku akan langsung menolak permintaannya. Wanita, Meng Kong terkejut, dan sosok wanita yang anggun dan dewasa muncul di benaknya. Jejak kegembiraan muncul di dalam hatinya tanpa alasan dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu berkata dengan suara rendah, tunggu sebentar, siapa namanya? Penjaga institusi itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, nama belakangnya Bai, dan sepertinya dia dipanggil Wanxing. Aku tidak begitu yakin, haruskah aku bertanya lagi? Kemana instruktur Meng pergi? Penjaga sekolah itu mengangkat kepalanya, tetapi menyadari dengan heran bahwa Meng Kong telah lama menghilang, dan tidak diketahui kemana dia pergi. Mata Meng Kong terbuka lebar saat dia menatap sosok yang dikenalnya di hadapannya dengan tak percaya. Wajahnya yang tegas dan dingin sudah dipenuhi kegembiraan. Wanxing, akhirnya kau mau menemuiku. Ucapnya dengan suara gemetar, serak, dan dalam. Ekspresi Bai Wanxing menjadi sangat rumit saat melihat Meng Kong. Dia menarik napas dalam-dalam hingga perasaannya tenang. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Chen Xi yang ada di dekatnya, kamu dan Xiao Hao tunggu di luar dulu. Ada yang ingin kubicarakan dengan Meng, dengan instrukturnya. Chen Xi mengangguk, lalu menarik Chen Hao untuk berbalik dan keluar.
Dia sudah menyadari bahwa Bai Wanxing mempunyai hubungan yang tidak biasa dengan laki-laki bernama Meng Kong ini, dan mereka berdua seharusnya tidak bertemu selama bertahun-tahun, atau kejadian sebelumnya tidak akan pernah terjadi. Dia tidak dapat menahan rasa penasaran dalam hatinya, sebenarnya apa sebenarnya hubungan antara Bibi Bai dan laki-laki bernama Meng Kong ini. Saudaraku, apakah menurutmu aku bisa berhasil? Chen Hao mengangkat wajah kecilnya dan bertanya. Dia masih muda, dan tidak dapat memahami hubungan emosional antara pria dan wanita. Chen Xi merenung sejenak lalu berkata, seharusnya tidak ada masalah. Melalui kejadian sebelumnya, dia bisa yakin bahwa adik laki-lakinya mungkin benar-benar bisa masuk ke Pine Mist Institution, dengan Bibi Bai sebagai mata rantai terpenting dalam rantai itu. Tak lama kemudian, pintunya terbuka lagi. Mata Bai Wanxing merah dan bengkak, tetapi sulit untuk menyembunyikan kelegaannya. Dia tampaknya telah membuka kunci di lubuk hatinya dan berseru sambil tersenyum, masuklah kalian berdua, instruktur Meng ingin menguji ilmu pedang Xiao Hao. Semangat Chen Hao bangkit, dan dia menggosokkan kedua tangannya, baiklah. Jejak senyum tipis yang tidak mudah terlihat perlahan tersungging di sudut bibir Chen Xi. Akhirnya dimulai.